Podcaster nomor 1 saat ini, Suara Berkelas. Mulai dengan apa yang kamu punya sekarang. Kalau dia bisa fokus, kalau dia terbiasa dengan ketidaknyamanan, konsisten itu adalah hal yang jadi temannya gitu. Nggak konslet otaknya bahwa emang ada peduli, baru fokus, abis itu value apa yang bisa gue tambahin. Ya karena aku bukan cerita sukses, aku tuh video ke 67 baru viral. Jadi aku selalu argue, buat untuk mencapai kualitas yang kalian inginkan, itu butuh jam terbang. Pasti harus ada kuantitas. Tanpa ada kuantitas, nggak mungkin terjadi kualitas. Aku pegang teguh itu. Jadi buat kalian semua yang tanda kutip pemula, menurut aku kalian harus tahu nih jam terbangnya kalian tuh gimana untuk capai kualitas yang kalian inginkan. 3, 2, 1. Oke. Halo Kak Bilal. Halo. Kak, aku mau minta beberapa insight dari Kak Bilal Sebagai podcaster nomor 1 saat ini, Suara Berkelas beban ya. di Indonesia. Aku mau bilang apa insight yang Kak Bilal bisa kasih ke kawan-kawan yang baru mau mulai, at least baru mulai konten atau baru mau mulai YouTube atau baru mau mulai podcast, apa yang ingin Kak Bilal? Mungkin ini saya sangat klise, yaitu mulai dengan apa yang kamu punya sekarang. Karena kalau kamu tunggu perfectnya dulu, itu tidak akan mulai-mulai. Dan kalau kalian lagi overthinking parah untuk memulai, saran aku simple sih. Kalian itu hanya serpihan debu di dunia ini. Orang mungkin akan ganggu atau mengganggu fokus kalian cuma 1 detik, 2 detik doang, yang bikin kalian overthink, tapi dunia terus berputar. Mau kalian posting atau nggak posting, dunia terus berputar. Dan setelah dunia berputar, kalian hidup dalam penyesalan atau rasa syukur gitu. Kalau lo mungkin nggak mulai ya penyesalan. Okay. Apa yang bisa Kak Bilal sampaikan juga ke teman-teman ya yang baru mulai? Mulai untuk konsisten, Kak Bilal. Tidak ada advice untuk orang konsisten selagi dia kalau dia bisa fokus, kalau dia terbiasa dengan ketidaknyamanan, konsisten itu adalah hal yang jadi temannya gitu. Kalau aku kasih advice, lu harus konsisten, lu ada jutaan buku di luar sana, ada jutaan postingan tentang konsisten di luar sana. Aku cuma bisa komentar kalau konsisten itu tergantung sama kita ngelihat hidup kita di masa depan. Kalau kita selama ini terlalu nyaman, tidak ada kepepet, aku rasa ya susah untuk konsisten. Kak Bilal, 2 pertanyaan terakhir. Wah, lama ini. Mau main futsal itu. Kak Bilal, apa nilai-nilai hidup yang Kak Bilal pegang yang sampai saat ini bawa Kak Bilal sampai di titik dan posisi ini? Apa yang Kak Bilal percaya? Setiap orang yang kita temui sebenarnya punya potensi yang mereka tidak gali. Itu sih. Setiap orang punya inspirasi, setiap orang punya makna hidup yang seru gitu. Dan kadang mereka belum gali. Oke. 1 terakhir. Oke. 3 hal sederhana yang Kak Bilal 3 itu bukan 1. Oh iya 3 kan ini pertanyaan kedua terakhir. Ini terakhir. Oke. 3 hal sederhana. Bentar. Ini kiper. Oh, oke. Bentar, aduh Kak Bilal sangat sibuk. Oke. Kak Bilal, 3 advice yang bisa Kak Bilal kasih ke anak 20-an, 30-an. 30-an anak. Oh iya, salah. Yeah. Orang remaja, orang dewasa 20-30-an Kak Bilal. Ya ampun, oke. Advice yang generik banget. Jalani hidup tanpa penyesalan. Sama jadilah autentik dan jadilah diri sendiri kemanapun kalian melangkah, karena itu pegangan untuk kalian tetap dengan integritas kalian sendiri, dan harga diri kalian itu dipegang ketika kalian bisa apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan itu selaras. Kak Bilal, setiap orang punya keunikan dan kesempatan yang sama gitu untuk benar. Terima kasih Kak Bilal. Terima kasih semuanya. Bentar. Aku pengen minta beberapa tips untuk, mungkin tadi udah banyak pertanyaan sih ya, kayak yang baru mau mulai YouTube atau baru mau mulai konten atau baru mau belajar soal produk digital gitu. Apa yang insight, apa yang paling bisa diberikan untuk teman-teman yang nonton ini? Yang paling pada umumnya orang-orang tuh masih berasa banyak banget yang peduli sama dia. Yang bahasa psikologi itu the spotlight effect. Dimana orang tuh pikir tuh bikin konten tuh ada yang peduli, bakal dikatain segala macam. Menurut aku nomor 1, koreksi mindsetnya kalian, dimana kagak ada yang peduli sama kalian. Nah begitu itu udah selesai tuh, udah nggak konslet otaknya bahwa emang ada peduli, baru fokus, abis itu value apa yang bisa gue tambahin. Abis itu baru fokus lagi, kira-kira dari value-nya gue, audiens seperti apa sih yang bisa menerima gue punya nilai tambah. Nah baru abis itu mikirin tuh, ujung-ujungnya apa sih gue ngelakuin ini semua? Ego, jualan, apa nih? Baru dipikirin. Oke.
untuk ngilangin overthinking atau tadi kok untuk memulai ya. Tadi kok Agus bilang bahwa salah satunya konsistensi aja dulu, quantity pasti akan ngikutin. Itu gimana kok? Ya karena aku bukan cerita sukses, aku tuh video ke 67 baru viral. Jadi aku selalu argue, buat untuk mencapai kualitas yang kalian inginkan, itu butuh jam terbang. Pasti harus ada kuantitas. Tanpa ada kuantitas nggak mungkin terjadi kualitas. Aku pegang teguh itu. Jadi buat kalian semua yang tanda kutip pemula, menurut aku kalian harus tahu nih jam terbangnya kalian tuh gimana untuk capai kualitas yang kalian inginkan. Kok kenapa produk digital? Aku mungkin agak bias, tapi aku ngelihat suatu industri yang sangat hijau banget, nggak banyak orang yang main. Karena aku lihat juga di 2011 Instagram juga dikatain hal yang sama, kayak apa nih tren yang aneh, foto dikasih filter gitu kan ya. Produk digital juga sama gitu loh. Dibilang aneh, apaan sih akademis jualan produk digital kan aneh gitu. Jadi aku ngeliat pola yang sama, dan semakin tinggi kita punya GDP, semakin banyak kita juga punya kesempatan untuk bisa jualan. Dan aku rasa saat kita ini semua nanti makin dewasa, negara Indonesia makin maju, semakin produk digital itu semakin diliput. Oke. Satu terakhir kok, yang pengen Kok Agus bilang ke teman-teman semua yang nonton ini, yang bahkan mungkin belum tahu ya soal produk digital, lalu juga belum tahu mau mulai dari mana kontennya dan lain-lain. Menurut aku orang-orang yang bisa konsisten itu adalah orang-orang yang tahu tujuannya kemana. Saat kalian itu punya tujuannya kemana, kalian nggak mungkin males. Jadi setiap orang-orang yang selalu klaim bahwa, aduh gue bingung nih kenapa ya gue nggak bisa konsisten, tipsnya apa ya, aduh kok gue males ya, gimana cara gue nggak males, itu orang-orang nggak punya tujuan. Jadi fokus ke tujuan. Kok satu lagi boleh nggak? 3 hal sederhana yang Kok Agus pengen bilang ke anak-anak untuk mulai. Oke, lu pasti mati. Cari tujuan lu. Nggak ada yang peduli sama lu. Thank you Kok. Itu bisa viral tuh. Nah, yang value, basically kalian cuma dulu pada umumnya. Kalian punya value, yes. Tapi belum tentu kalian punya entertainment. Jadi itu yang akan kita bahas. Dengan awal untuk kalian bisa domestik di dunia kreatif. Karena menurut aku teman-teman, kalau kalian cuma merasa gue harus bikin konten seperfect mungkin, berkualitas mungkin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kalian bisa memakai mindset itu, dan itu cuma bisa dilakukan di dunia konten ya, di dunia kreatif. Banyak kalau studi kasus mungkin 9 dari 10 melalui ruang kreatif yang growing aku sampai sekarang. Apa sih yang bisa bikin orang itu eksponensial di media sosial ini? Buat benar-benar objektif kan kayak aku bilang kan, seberapa lama orang itu konsumsi konten kita? Udah kelompok gitu aja gitu. Nah, apa yang punya Maya ini? That's it. Amplifikasikan kalian punya masalah di konten. Dan gimana caranya kalian itu bisa memastikan ada produk yang bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Kalian bukan fokus untuk bikin video itu berapa lama, tapi fokus gimana caranya kalian itu nonton sampai habis. Itu adalah 2 hal berbeda. Aku, kalau misalnya jatuh harganya, akhirnya value kamu juga turun. Kemudian kamu fokus agak lamaan, tapi akhirnya kamu bisa dapetin uangnya itu di akhir lebih banyak lagi.